Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu melalui daring pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. LKS kalian halaman 26, LKS kalian bab 2 halaman 26. Silahkan dibuka dan dipelajari. Nah, pada materi kali ini kita akan membaginya menjadi beberapa poin, menjadi 3 poin, yaitu perlawanan melawan Portugis, perlawanan melawan VOC, dan perlawanan melawan pemerintahan Belanda. Namun pada pertemuan kali ini kita batasi saja sampai dengan perlawanan melawan VOC. Yang pertama di sini kita akan mempelajari terkait dengan perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis. Nah, pada dasarnya pada awalnya sendiri Aceh sebenarnya bukanlah pusat perdagangan atau bukanlah suatu wilayah yang mencolok. Nah, namun ketika Portugis datang ke wilayah Malaka, di situ membuat Aceh menjadi berkembang sangat pesat, menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, bagaimana kok bisa terjadi? Nah, hal itu diakibatkan karena adanya kedatangan Portugis ke Malaka yang membuat nanti banyak para pedagang Islam dari Malaka pergi ke Aceh. Nah, karena banyak pedagang Islam yang pergi ke Aceh membuat Aceh semakin berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, karena adanya perkembangan dari Aceh ini membuat Portugis nanti merasa tersaingi, merasa terancam. Nah, karena merasa dirinya terancam akibat dari perkembangan dari Aceh, kemudian membuat Portugis itu nanti melakukan penyerangan terhadap Aceh. Nah, menghalangi kapal-kapal dagang Aceh, melakukan pemboman terhadap kapal Aceh, sehingga itu yang membuat nanti Aceh merasa kedaulatannya terganggu. Apa yang dilakukan Aceh setelah mendapatkan serangan dari Portugis? Nah, Aceh tentu saja tidak tinggal diam di situ. Aceh melakukan beberapa tindakan untuk menyusun perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama, melengkapi kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit, mendatangkan bantuan persenjataan, tentara dan ahli-ahli dari Turki, dan mendatangkan bantuan senjata dari Calicut, India, dan Jepara. Nah, itu adalah beberapa strategi ataupun perlengkapan yang sudah disiapkan oleh Aceh untuk mengatasi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Portugis. Nah, upaya untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya. Nah, sehingga terjadilah serangan dari kedua belah pihak, namun keduanya saling serang menyerang dan mengalami kegagalan. Ketika Portugis melakukan menyerang ke Aceh, Aceh berhasil mempertahankan wilayahnya, sehingga serangan dari Portugis itu untuk menguasai Aceh mengalami kegagalan. Begitupun juga dengan Aceh. Ketika Aceh mau melakukan penyerangan ke Malaka untuk menguasai Malaka dari Portugis, Aceh juga mengalami kegagalan karena Portugis di situ mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan wilayah Malaka dari serangan Aceh. Selanjutnya, pada tahun 1607 sampai 1639, perlawanan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, yang mana upaya yang ia lakukan untuk bisa memenangkan peperangan itu dengan memperkuat angkatan lautnya dengan kapal-kapal yang besar berisi 600 sampai 800 prajurit. Yang kedua, melengkapi pasukan kavaleri dengan kuda-kuda dari Persia. Jadi kuda-kudanya didatangkan langsung dari Persia. Yang ketiga, menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri untuk menunjang keberhasilan penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian tahun 1629, Aceh melakukan penyerangan ke Malaka. Nah, karena sudah merasa disiapkan semuanya, Aceh melakukan penyerangan, namun kembali mengalami kegagalan ketika mau mengusir Portugis. Karena Portugis disitu mengerahkan semua kekuatannya untuk mempertahankan Malaka. Karena Malaka dianggap sebagai pusat ataupun wilayah strategis untuk melakukan monopoli perdagangan. Selanjutnya yaitu perlawanan yang dilakukan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Ketika kedatangan Portugis di wilayah Maluku tahun 1521, Portugis langsung memusatkan aktivitasnya di wilayah Ternate. Sedangkan diikuti juga dengan kedatangan Spanyol di wilayah Maluku yang kemudian memusatkan aktivitasnya di Tidore. Kedua negara ini akhirnya menjalin kerjasama dengan wilayah tersebut. Portugis bekerjasama dengan Ternate, sedangkan Tidore bekerjasama dengan Spanyol. Namun, kedua negara ini saling bersaing untuk bisa mendapatkan rempah-rempah, menguasai wilayah-wilayah yang ada di sana. Di sisi lain, juga terjadi
perang antara Tidore dan Portugis. Tidore tadi yang bekerja sama dengan Spanyol, sedangkan Portugis dibantu oleh Ternate dan Kepulauan Bacan. Nah, sehingga pada tahun 1529 perang antara Tidore dan Portugis berhasil dimenangkan Portugis, yang mana kemudian dibuatlah perjanjian Saragossa. Peperangan antara Tidore dan Portugis ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya penembakan kapal Jungjung, kapal dagang Cina yang dilakukan oleh Portugis, sehingga itu yang membuat nanti Tidore melakukan peperangan dengan Portugis. Akibat dari peperangan ini dimenangkan oleh Portugis, yang mana kemudian upaya penyelesaiannya Portugis dan Spanyol membuat perjanjian Saragossa yang membuat kedudukan Portugis nanti semakin kuat, sedangkan Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku, yang mana setelah itu Spanyol menempati wilayah Filipina, sehingga wilayah Maluku dikuasai sepenuhnya oleh Portugis. Dengan dikuasainya Ternate dan Tidore ataupun Maluku oleh Portugis, itu membuat kedaulatan kerajaan-kerajaan di Maluku terganggu, hingga muncul perlawanan dari Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun tahun 1565. Portugis melakukan tipu muslihat. Nah, untuk mengatasi permasalahan ataupun perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hairun tadi, Portugis sebenarnya mengalami kewalahan untuk menghadapinya, sehingga diperlukan upaya tipu muslihat dengan berpura-pura mengajak berunding kepada Sultan Hairun. Namun kemudian Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh tahun 1570. Selanjutnya, ketika Sultan Hairun berhasil dibunuh, perlawanan tidak berhenti di situ saja. Sultan Ba'abullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga pada tahun 1575 Sultan Ba'abullah kembali melakukan penyerangan, yang mana penyerangan itu berhasil mendesak dan mengusir Portugis dari Ternate. Keberhasilan ini membuat kedaulatan kerajaan-kerajaan Maluku bisa diambil kembali. Kemudian di Ambon tahun 1680 VOC ternyata berhasil menguasai Ambon dan membuat perjanjian dengan Tidore yang statusnya menjadi vasal. Nah, di Ambon itu sendiri VOC berhasil mengusir Portugis. Nah, karena setelah Portugis terusir dari Ternate, Portugis pergi ke Ambon, menguasai Ambon, dan ternyata di Ambon diusir lagi oleh VOC dan Portugis menempati wilayah Timor Leste. Nah, di Ambon tahun 1680 VOC berhasil menguasai Ambon dan membuat perjanjian dengan kerajaan Tidore, yang mana membuat nanti isi perjanjiannya membuat kerajaan Tidore menjadi turun statusnya menjadi vasal atau di bawah kekuasaan VOC. Nah, penurunan status Tidore menjadi vasal ini menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Nuku beserta dengan rakyatnya, karena tidak menerima Tidore berada di bawah naungan VOC. Sultan Nuku mendapat dukungan dari Sultan Aharal, Pangeran Ibrahim, rakyat Papua, Raja Ampat, bahkan juga dari Inggris. Nah, itu yang membuat nanti pasukan Nuku sangat kuat dan berhasil perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Nuku ini berhasil mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Tidore, membuat VOC nanti kewalahan dan terusir dari Tidore. Selanjutnya yang ketiga adalah perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC. Kerajaan Mataram sendiri ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, yang mana Sultan Agung ini sendiri sangat berambisi untuk bisa menguasai seluruh Jawa, termasuk seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan VOC. Ia sendiri juga sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh VOC, karena terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat perdagangan di Pulau Jawa mengalami kemunduran, dan juga membuat masyarakat semakin menderita. Oleh karena itu, Sultan Agung berencana untuk melakukan penyerangan, sehingga nanti terjadilah pertempuran antara Kerajaan Mataram dan juga VOC. Latar belakang yang lainnya yang membuat Kerajaan Mataram melakukan perlawanan terhadap VOC adalah karena adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC tadi. Selain itu, VOC juga menghalangi kapal dagang Mataram yang menuju ke Malaka. Itu yang membuat nanti perdagangan Mataram mengalami kemunduran. Yang ketiga, VOC menolak kedaulatan Mataram. Bahwasanya Sultan Agung sendiri ingin menguasai Pulau Jawa, tapi malah ditolak kedaulatan oleh VOC. Itu yang membuat nanti Sultan Agung sangat marah dan berusaha untuk mengalahkan VOC. Yang keempat, VOC menjadi ancaman bagi masa depan Pulau Jawa, karena VOC sudah menguasai pusat-pusat perdagangan, menguasai monopoli perdagangan. Itu yang membuat Sultan Agung merasa resah, menjadi ancaman bagi Pulau Jawa. Hal itu yang membuat nanti Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap VOC, yang mana serangan tersebut dilakukan
sebanyak 2 kali. Serangan yang pertama dipimpin langsung oleh Tumenggung Baureksa pada tanggal 22 Agustus 1628. Serangan pertama ini Mataram berusaha membangun pos pertahanan. Nah, upaya yang pertama yang dilakukan adalah dengan membangun pos pertahanan. Namun ketika membangun pos pertahanan itu dihalang-halangi oleh VOC. Nah, sehingga terjadilah pertempuran antara Mataram dan VOC ketika Mataram membangun pos pertahanan. Nah, Mataram terus berusaha mengepung VOC dari berbagai penjuru, namun berhasil digagalkan oleh VOC karena persenjataan yang dimiliki oleh VOC sangat lengkap, tidak berbanding dengan senjata yang dimiliki oleh Mataram. Nah, sehingga upaya yang dilakukan oleh Mataram itu mengalami kegagalan yang membuat Tumenggung Baureksa yang memimpin pasukannya gugur dalam medan perang. Selanjutnya, 1 tahun selanjutnya pada tahun 1629 dilakukan serangan yang kedua, yang mana serangan kedua ini dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumilah, dan Dipati Purbaya, yang mana ketiga pemimpin ini berangkat ke Batavia. Sebelum melakukan penyerangan, ternyata Sultan Agung sudah membuat sebuah rencana, yaitu sudah menyiapkannya dengan meningkatkan jumlah senjata dan kapal perang yang digunakan untuk menyerbu Batavia. Selain itu, Sultan Agung juga membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan bagi prajurit-prajurit Mataram, yang mana persediaan beras itu atau lumbung beras itu sudah disiapkan di kota Tegal dan juga Cirebon. Karena perjalanan yang jauh, sehingga lumbung beras ini dirasa sangat bermanfaat untuk bekal peperangan yang dilakukan kerajaan Mataram terhadap VOC. Namun ternyata rencana yang dilakukan oleh Sultan Agung ini sudah terdengar oleh pasukan dari VOC, sehingga persiapan dari Mataram ini diketahui oleh VOC, yang membuat VOC akhirnya mengirimkan kapal-kapal perangnya yang kemudian membakar habis lumbung beras yang sudah disiapkan oleh pasukan Mataram. Nah, karena dibakarnya lumbung beras itu membuat pasukan Mataram mengalami kelaparan, sehingga akibatnya serangan kedua Mataram ini kembali mengalami kegagalan karena pasukan Mataram berhasil dikalahkan oleh VOC. Nah, setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, kondisi Mataram semakin melemah, dan bahkan bisa pada masa-masa selanjutnya Mataram berhasil dikendalikan oleh VOC. Nah, itu yang membuat nanti kerajaan Mataram semakin mengalami kemunduran. Jadi itu terkait dengan materi-materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Perjuangan untuk melawan, untuk mempertahankan kedaulatannya perlu kita teladani. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.